Lalu contoh yang kedua, nah ini, yang kedua dia bilang begini, kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Yesus dibangkitkan? Dia mendasari pada Matius 20:19. Ini ya, coba baca situ ya. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Kata-kata ia dibangkitkan, berarti Yesus dibangkitkan toh. Sekarang Yonatan Purnomo berpikir begini, ini dokter yang berpikir, aduh cilaka sekali dokter ini. Dia berpikir begini, kan Yesus Allah, dia adalah Tuhan, kenapa dia dibangkitkan? Kalau dia Allah, dia kan maha kuasa, full power, dia bisa bangkitkan dirinya sendiri. Lalu kenapa TB lain mencatat Yesus dibangkitkan? Oh, dia mengambil kesimpulan, berarti terjemahan Alkitab lain ini salah. Dia bilang ini adalah terjemahan dari bidat adopsionisme, jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan. Karena Yesus itu taat setia, taat sempurna, lalu Yesus diangkat menjadi Tuhan. Itu kan ajaran daripada bidat adopsionisme. Lalu dia mengklaim TB Lay 2 ini sudah terpengaruh pada bidat adopsionisme. Jadi karena dia tuliskan ia dibangkitkan, berarti Yesus bukan Allah lagi. Berarti TB 2 salah. Cara menjawabnya gampang sekali, itu tidak salah. Karena Dr. Yonatan Purnomo tidak membaca Alkitab secara komprehensif. Dia tidak baca Alkitab secara menyeluruh. Memang betul di ayat-ayat tertentu Yesus disebut dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi bukan cuma itu ayatnya. Ada juga ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Di mana? Ini, Yohanes 2:19. Dibilang begini, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya apa? Ini konteks waktu Yesus ada di bait Allah, lalu ada para pedagang yang berjualan di situ kan, di halaman bait Allah, mengusir para pedagang itu, jangan kamu berdagang di sini, berjualan di sini, karena ini adalah bait suci Allah ya. Kemudian dikatakan begini, orang Yahudi ketika Yesus mengusir mereka, lalu orang Yahudi bilang begini, apa tandanya kamu ngomong seperti itu? Lalu Yesus bilang begini, di Yohanes 2:19, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Maksudnya Yesus, dia tidak mengacu kepada bait suci yang dimana para pedagang di situ sedang berdagang, lalu Yesus mengusir mereka. Tidak. Yesus tidak mengacu kepada bait fisik bait Allah pada waktu itu. Tapi dia mengacu pada tubuhnya, dirinya sendiri. Karena konteksnya setelah ayat yang ke-19, ayat 20, 21 dan seterusnya, yang dia maksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Kalau saya lihat ayat selanjutnya, ngomong begitu. Jadi, kalau Yohanes 2:19 mengatakan rombak bait Allah ini, maksudnya dia akan mati, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dalam 3 hari dia akan bangkit kembali. Tapi yang bangkit ini bukan berarti dia dibangkitkan oleh Bapa, tidak. Tapi dia mengatakan aku akan mendirikannya kembali. Berarti aku akan bangkit sendiri. Sehingga klaim daripada Yonatan Purnomo yang dia bilang bahwa Matius 20:19 mencatat Yesus dibangkitkan, itu betul, tapi tidak sepenuhnya betul, karena ada ayat lain yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Yohanes 2 ayat yang ke-19. Sehingga Yonatan Purnomo ketika mengklaim TB 2 Lay ini salah karena mencatat Yesus dibangkitkan, itu tidak betul-betul salah, tapi dia cuma salah baca. Dia salah baca, dia tidak membaca Alkitab secara menyeluruh, secara komprehensif, cuma menyoroti teks-teks tertentu yang bicara Yesus dibangkitkan, tapi dia mengabaikan teks yang lain yang bilang Yesus bangkit sendiri. Jadi sebetulnya ada 2 kelompok teks dalam Alkitab. Pertama, ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa, misalnya Matius 20 ayat yang ke-19. Lalu kelompok yang lain adalah ayat yang menunjukkan bahwa Yesus bangkit sendiri, misalnya Yohanes pasal 2 ayat 19. Nah, mengapa ada 2 kelompok ayat itu? Karena itu terkait dengan konsep dui natur Kristus, bahwa Yesus mempunyai 2 hakikat, yaitu hakikat ilahi dan hakikat manusia. Kenapa dia dibangkitkan? Karena itu ditinjau dari sisi kemanusiaannya. Lalu kenapa dia bisa bangkit sendiri? Karena itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, yang sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Sehingga tuduhan Yonatan Purnomo yang menyatakan bahwa terjemahan TB2 LAI itu terkait dengan bidat atau terjemahan bidat adopsionisme dan sebagainya, itu salah total. Jadi Alkitab itu tidak betul-betul salah, tapi orang yang baca itu yang salah. Jadi faktor pembacaan.